Malaysia pasti nggak menyangka. Kamboja dan Vietnam lebih memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua mereka dibandingkan bahasa Melayu Malaysia. Ini bukan sekadar dugaan, tapi fakta yang mulai terlihat di berbagai universitas dan pusat pendidikan mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah posisi bahasa Melayu Malaysia mulai tergeser? Atau justru bahasa Indonesia yang semakin mendominasi ASEAN? Tenang, kita bakal bongkar semuanya. Dominasi Indonesia di ASEAN. Kita nggak bisa menutup mata bahwa Indonesia adalah kekuatan ekonomi dan politik terbesar di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 280 juta penduduk dan perekonomian yang terus naik, banyak negara yang melihat Indonesia sebagai mitra strategis, termasuk Vietnam dan Kamboja. Perusahaan-perusahaan Vietnam dan Kamboja lebih banyak berbisnis dengan Indonesia dibandingkan Malaysia. Mereka sadar, kalau mau sukses di ASEAN, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Melayu Malaysia kurang relevan dalam perdagangan regional. Perusahaan besar di ASEAN lebih banyak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia atau langsung ke bahasa Inggris. Pendidikan dan budaya, kenapa Indonesia menang? Selain ekonomi, Indonesia juga sangat aktif dalam diplomasi budaya dan pendidikan. Pemerintah kita sering memberikan beasiswa dan kerja sama pendidikan ke Vietnam dan Kamboja, sehingga banyak mahasiswa mereka yang belajar langsung di Indonesia. Dari sinilah bahasa Indonesia makin dikenal. Bukan cuma itu. Coba lihat dari sisi budaya. Lagu-lagu Indonesia seperti dari Tulus, Rizky Febian, hingga Dewa 19 sering viral di ASEAN. Sinetron dan film Indonesia pun mulai masuk ke pasar Vietnam dan Kamboja. Sebaliknya, budaya populer Malaysia kurang menonjol. Makanya, gak heran kalau masyarakat Vietnam dan Kamboja lebih familiar dengan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia kalah saing? Sekarang, pertanyaannya, kenapa bahasa Melayu Malaysia kalah saing? Jawabannya simpel, kurang promosi, kurang relevansi, dan kurang daya tarik. Di dunia akademik dan bisnis, bahasa Indonesia lebih sering muncul di jurnal internasional, konferensi ASEAN, dan kerja sama bisnis. Sementara bahasa Melayu Malaysia masih lebih terbatas penggunaannya. Selain itu, banyak orang luar menganggap aksen dan kosakata bahasa Indonesia lebih netral dan lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa Melayu Malaysia yang memiliki banyak variasi dialek. Jadi, secara strategis, Vietnam dan Kamboja lebih untung belajar bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu Malaysia. Kesimpulannya, bahasa Indonesia makin mendominasi ASEAN. Bukan hanya di Vietnam dan Kamboja, tapi mungkin di negara lain juga dalam waktu dekat. Pertanyaannya, apakah Malaysia akan membiarkan bahasa Melayu makin terpinggirkan? Apakah kita akan melihat lebih banyak negara memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kedua mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa bahas topik lainnya.